Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my good students. How are you today? Hopefully, all of you in a good condition right now. Well, students, today we are going to discuss about pronoun atau kata ganti. Okay, let's check this out. Okay, pronouns are words that take the place of nouns. So, we don't have to repeat names. They make English simpler. Jadi, kata ganti itu adalah sebuah kata yang menggantikan sebuah kata benda. Jadi, kita tidak harus mengulang-ulang kata yang sama dalam sebuah paragraf. Kata ganti ini membuat bahasa atau membuat kalimatnya menjadi lebih sederhana dan lebih enak ketika dibaca. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Marina reads a novel. She is interested to the story very much. Di sini terdapat dua kalimat dengan kata yang sama, yaitu kata Marina. Di kalimat yang pertama, penulis menuliskan dengan jelas nama Marina. Sedangkan di kalimat yang kedua, kata Marina diganti dengan menggunakan kata ganti she. She is interested to the story very much. She di sini menggantikan kata Marina pada kalimat sebelumnya. Terdengar lebih indah, bukan? Akan sangat berbeda jika kalian menggunakan kata Marina pada setiap kalimat pada paragraf yang akan kalian buat. Seperti contoh berikut ini. Marina reads a novel. Marina is interested to the story very much. Di sini penulis mengulang kembali kata Marina. Oke, sampai di sini kalian bisa memahami. Okay, now please pay attention to the pronoun chart. Perhatikan tabel kata ganti berikut ini. Untuk kata ganti subjek, di situ kalian harus menggunakan kata I, you, we, they, he, she, and it. Sedangkan untuk objek, kalian harus menggunakan kata me, you, us, them, him, her, it. Sedangkan untuk possessive adjective, kata yang harus kalian gunakan adalah my, your, our, their, his, her, and its. Sedangkan possessive pronoun, kata yang harus kalian gunakan antara lain mine, yours, ours, theirs, his, hers, and its. Oke, sekarang perhatikan contoh kalimat dengan menggunakan kata ganti sebagai berikut. Untuk tabel sebelah kiri, itu menggunakan kata ganti yang letaknya sebagai subjek, sedangkan tabel sebelah kanan menggunakan kata ganti yang letaknya sebagai objek. Oke, perhatikan contoh kalimatnya.
I study English. Saya belajar bahasa Inggris. She brings me a cup of coffee. Dia membawakanku secangkir kopi. Dua kalimat ini sama-sama terdapat kata aku. Bedanya, di kalimat yang pertama, I, dia sebagai subjek. Maka kata gantinya harus menggunakan I. Sedangkan kalimat yang kedua, dia sebagai objek. Maka kalian harus menggunakan kata me. Tidak boleh menggunakan kata I, meskipun sama-sama berarti aku. Ya, perhatikan contoh berikutnya. They play soccer. Mereka bermain sepak bola. He bought them a new ball. Dia membelikan mereka bola baru. Terdapat kata mereka pada dua kalimat ini. Mereka bermain sepak bola, dia membelikan mereka a new ball. Hanya saja pada kalimat yang pertama itu harus menggunakan kata they. Karena kata gantinya terletak pada subjek. Ya, sedangkan kalimat yang kedua itu kalian tidak boleh menggunakan kata they. Namun harus menggunakan kata them. Karena letak kata gantinya itu terdapat di objek. Perhatikan kembali tabel pronoun yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Oke, sekarang aturan penggunaan possessive adjective dan possessive pronoun. Untuk possessive adjective, perhatikan ya nak, setelah possessive adjective itu harus diikuti oleh kata benda. Ya, jadi setelah possessive adjective itu harus ada kata benda yang mengikutinya. Perhatikan contoh kalimatnya. This is my book. My di sini merupakan possessive adjective. Maka setelah kata my itu harus ada kata bendanya. Ya, kata benda pada kalimat di sini adalah book. That is your book. These are our books. Those are their books. Ya, jadi setelah possessive adjective harus ada kata bendanya. Ini berbeda dengan penggunaan possessive pronoun. Ketika kalian menggunakan possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan, itu tidak boleh diikuti oleh kata bendanya. Jadi setelah kata ganti, sudah, tidak perlu ada kata benda yang mengikutinya. Perhatikan contohnya. This book is mine. Nah, setelah kata mine, itu sudah tidak perlu ada kata tambahan lagi. Tidak perlu ada kata benda yang mengikutinya. That book is yours. These books are ours. Those books are theirs. Oke. Bisa dipahami, anak-anakku? Okay, students, thank you for your attention. Stay healthy and motivation. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.